Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zuri Rashidi dari kelas Python for Data Science periode Januari hingga Maret 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan final project Pacman, yaitu Super Kasir, yang memiliki latar belakang dari seseorang pengusaha yang bernama Andi. Andi memiliki salah satu supermarket yang cukup besar di Indonesia. Andi juga mengalami sebuah masalah dalam running bisnisnya gitu ya. Kemudian Andi membutuhkan solusi berupa program self-service kasir. Self-service kasir ini nanti ditujukan untuk memudah baik Andi dan juga customer Andi yang nantinya mereka dapat bisa memasukkan nama item, jumlah barang yang ingin dibeli dan harga barangnya secara mandiri atau swadaya. Tidak hanya itu, mungkin juga nanti program ini ditujukan ke customer-customer luar daerah Andi yang mungkin mengalami language barrier. Untuk fitur, terdapat ada beberapa fitur gitu ya, tapi sebelum kita masuk ke fitur, ada requirement-nya yaitu modul tabulate yang juga nanti akan dipanggil fungsi dan modulnya gitu ya, import tabulate-nya. Kemudian ada fitur dalam program ini yaitu add item yaitu menambahkan item ke dalam transaksi atau cart atau keranjang. Kemudian remove item, menghapus item dari transaksi atau keranjang. Kemudian mengupdate item name, mengupdate nama item, memperbarui nama item yang sudah ada. Kemudian juga begitu juga dengan quantity, mengupdate kuantitas atau jumlah barang yang sudah ada, update price, mengupdate harga barang yang sudah ada. Kemudian ada fungsi calculate total. Calculate total ini yaitu menghitung total belanja dari seluruh item yang ada di transaksi beserta kuantitas dan harga barangnya. Di dalam calculate total juga nanti ada fungsi penerapan sesuai dari brief yaitu diskon ya, yang nanti akan saya jelaskan lagi di slide-slide berikutnya. Kemudian ada reset transaction, ini untuk menghapus atau meng-clear semua item yang sudah ada di keranjang. Kemudian fungsi cek ini menampilkan keranjang transaksi user. Kemudian untuk flowchart, saya sendiri membagi menjadi dua file gitu ya, menjadi dua file. Yang pertama ada main.py ini running programnya, di mana nanti ada fungsi-fungsi di dalamnya. Dan yang kedua ada transaction function, ini fungsi transaksi seperti fitur-fitur pada slide sebelumnya saya jelaskan. Untuk flowchart-nya seperti ini, dimulai dari welcome variable, yaitu user memasukkan nama, kemudian nanti user akan ditampilkan dengan 6 opsi menu. Kemudian ada beberapa opsi juga di dalam opsi-opsi tersebut, terutama pada opsi 2 dan opsi 3. Semua opsi itu dijalankan menggunakan while loop gitu ya, dan opsi-opsi juga dijalankan dengan branching. Jadi pertama penggunaan while loop sendiri untuk memudahkan user jika memang ada misinput atau memang ada barang yang ingin ditambah karena segala macam, program tidak perlu selesai gitu ya, dan user masih bisa menjalankan atau memilih opsi-opsi yang ada dalam program gitu. Oke, pada slide kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat dalam function transaction. Yang pertama yaitu transaction class yang memiliki dua atribut, pertama self items dan kedua self totals. Self items berupa dictionary kosong dan self total sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ada add item, fungsi atau cara jalannya add item ini dengan cara mengecek terlebih dahulu item tersebut sudah ada atau tidak ada dalam transaksi. Jika ada, maka menambahkan kuantitasnya saja. Jika tidak, membuat dictionary baru. Kemudian remove item ini sama juga gitu ya, mengecek barang apakah ada di keranjang. Jika ada, maka menghapus. Jika tidak, akan muncul error berupa barang tidak ada. Kemudian ada update item name, sama juga dengan cara kerjanya dengan remove item. Bedanya di sini menggunakan fungsi pop untuk mengganti item lama dengan item baru. Begitupun juga dengan update quantity, logikanya sama
dengan update item name dengan memasukkan ulang kuantitas yang baru atau jumlah barang yang baru. Kemudian saya akan menjelaskan update price. Pada dasarnya sama fungsi-fungsi sebelumnya, mengecek terlebih dahulu keberadaan item di keranjang, kemudian jika ada maka akan mengupdate harga item tersebut, jika tidak ada akan memunculkan error berupa barang tidak ada. Kemudian calculate total, di sini fungsinya fungsi ini bertujuan untuk menghitung dari jumlah barang dikali harga barang, gitu ya. Dan juga ada fungsi-fungsi lain, fungsi-fungsi diskon gitu di dalamnya, 10, 8, 5% seperti yang tertera di brief gitu. Kemudian ada reset transaction function yang menghapus seluruh item harga barang yang ada di keranjang. Kemudian ada fungsi cek, ini sebenarnya untuk bertujuan untuk nanti sebagai your card gitu ya, keranjang Anda, dan payment. Nah, di sini juga nanti saya akan mengimpor tabulate untuk memberikan tabel sehingga lebih enak dilihat, lebih rapi dilihat. Running program merupakan file yang dimana ditujukan sebagai otak dari super cashier sendiri, atau gimana cara berjalannya super cashier program versi saya. Nanti akan ada fungsi-fungsi di dalamnya, yang dimana fungsi-fungsi ini sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, 2 slide sebelumnya, yaitu function transaction. Kemudian nanti fungsi-fungsi ini akan dipanggil dalam file running program ini. Dalam running program ini saya buka dengan variable welcome, di mana variable welcome ini nanti mengharuskan user menginput nama atau memasukkan namanya. Kemudian nanti user akan mendapat tampilan opsi dari 1 sampai 6. Opsi pertama sendiri, add item, yaitu menambahkan nama barang, harga, hingga jumlah barang ke dalam save items. Opsi kedua, ini sendiri nanti akan ada branching. Yang pertama, opsi pertama yaitu menghapus item, yang kedua mereset items yang ada di dalam keranjang. Pada slide kali ini, opsi ketiga yaitu update item. Update item sendiri memiliki 3 opsi umumnya, dan opsi keluar untuk nge-break while loop-nya. Nah, opsi pertama sendiri ada update item name atau memperbarui nama barang jika ada error. Yang kedua, update jumlah barang jika ada error, begitupun juga dengan update harga barang. Nah, terus untuk update nama barang, saya memiliki asumsi sendiri di mana saya merasa bahwa jika user nanti ingin mengupdate nama barang, maka akan disusul juga dengan mengupdate harga barang yang ingin diupdate nama barangnya, dan begitupun juga harganya. Begitu. Jadi mungkin agak panjang dalam screenshot kodenya. Pada slide berikutnya terdapat 3 opsi terakhir dari 6 opsi menu. Yang nomor 4 itu melihat keranjang user atau melihat keranjang Anda. Yang kelima ada payment, dan keenam exit. Yang keempat dan kelima ini idenya sebenarnya sama, berawal dari fungsi cek gitu ya, menampilkan list barang yang sudah dimasukkan oleh user gitu. Namun bedanya nomor 4 ini sebenarnya ditujukan untuk mempermudah bila mana user nanti ingin melihat barangnya terlebih dahulu, kemudian jika ada yang ingin dirubah dan segala macam bisa mengambil opsi 4. Yang kemudian nomor 5 ini ada opsi payment. Nanti di dalamnya juga ada konfirmasi di mana jika user memencet Y akan ngeprint receipt nota gitu ya. Dan kemudian jika N akan membatalkan atau ngebreak si while loop menunya. Opsi 6 exit itu juga opsional sebenarnya, karena mungkin saya rasa lebih proper aja jika ada opsi exit gitu ya untuk ngebreak while loop-nya gitu. Oke, untuk slide terakhir ini sebenarnya berisikan video uji coba dari codingan yang saya telah buat gitu ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya dijalankan menggunakan brief dari test case yang sudah diberikan oleh teman-teman dari tim Pacman,
di mana brief itu tertera dalam dokumentasi final project Supercasir Python gitu ya. Nah, untuk disclaimer sebenarnya ada satu test case yang saya tidak jalankan, yaitu test case berupa menghitung total belanja. Menghitung total belanja sendiri, fungsinya saya sudah masukkan ke dalam opsi nomor 4 dan opsi nomor 5, yaitu keranjang Anda dan nota pembayaran. Jadi nanti teman-teman dimohon untuk melihat ya, tim dari teman-teman Pacman gitu ya, melihat terminal saya. Nah, ini udah muncul keranjang Anda opsi nomor 4 gitu ya. Teman-teman bisa melihat bahwa ada total belanja di paling bawah sendiri beserta harga dari total belanja user tersebut. Nah, di samping dari harga total belanja itu Rp sekian-sekian itu ada tanda kurung kan. Tanda kurung itu ditujukan untuk mengisi diskon bila mana user mendapatkan diskon dari ketentuan-ketentuan harga yang sudah dicantumkan pada fungsi fungsi calculate total di transaction functions gitu teman-teman. Jadi ketentuan yang pertama kan ada diskon 200.000 mendapatkan 5%, ketentuan kedua ada 300.000 mendapatkan 8% dan 500.000 mendapatkan 10%. Jadi fungsi itu sudah dimasukkan sebelumnya di calculate total. Tapi test case ini pada test case ini kan tidak sampai dengan ketentuan harga, jadi mungkin tidak muncul di tanda kurung tersebut. Begitu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan mungkin dari teman-teman tim Pacman gitu ya bisa koreksi jika ada codingan-codingan yang kurang efektif atau salah logikanya dan segala macam. Sekian, terima kasih.